Halo, selamat pagi saudara-saudara semua dan para pemirsa. Semoga berbahagia di pagi ini. Pagi ini saya akan membuat satu video yang membahas tentang mengenal tentang mobil Matic untuk driver pemula. Ada beberapa pertanyaan ke saya sebelum saya membuat video ini. Bang, kalau mobil Matic itu boros enggak? Mobil Matic itu biaya perawatannya mahal enggak? Dan lain sebagainya. Ada beberapa anggapan-anggapan bahwa mobil Matic itu pertama biaya perawatannya mahal. Ada juga yang bilang sering terjadi kecelakaan bila parkir di gedung bertingkat yang mesinnya maju harus ternyata mundur dan menabrak pembatas pembakar sehingga mobil itu jatuh dari gedung. Memang pernah kejadian seperti itu, tapi kalau kita mengerti tentang sistematika di mobil Matic itu sendiri, insya Allah mungkin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Ada juga yang bilang mobil Matic itu tarikannya lemot. Ya, tergantung dari jenis mobil dan tahun berapa mobilnya. Kalau memang mobilnya itu sudah mobil tua dan perlu perbaikan di transmisi dan mesin, ya bisa jadi tarikannya lemot. Tapi untuk mobil-mobil yang mesin dan transmisi Matic-nya masih sehat, saya yakin tidak tarikan lemot itu tidak akan terjadi pada mobil Matic. Dan juga kadang-kadang ada yang beranggapan nanti kalau beli mobil Matic harga jualnya jatuh gitu ya. Tapi dalam kurun waktu terakhir ini mobil Matic itu sangat dibutuhkan karena kondisi jalan yang semakin lama semakin macet. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari saya kira lebih gampang menggunakan mobil Matic daripada mobil manual. Jadi anggapan-anggapan tentang mobil Matic itu bahwa tarikannya lemot, sering terjadi kecelakaan bila parkir di gedung bertingkat, biaya perawatannya mahal, harga jualnya kembali itu jatuh, menurut saya sih tidak sepenuhnya benar ya. Karena tarikan lemot bisa jadi BBM yang Anda gunakan kurang bagus. Ya, paling tidak gunakan Pertalite atau Pertamax. Yang kedua, oli Matic yang waktunya ganti ya harus diganti, kalau bisa dikuras, di flush, sehingga oli transmisi itu akan bekerja secara optimal kembali bila olinya sudah diganti. Kemudian jangan lupa ganti oli mesin dan tune up di bengkel yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan. Kemudian bila anggapan sering terjadi kecelakaan di gedung bertingkat pada waktu parkir, ya memang pernah ada kejadian. Ya sebenarnya meskipun itu mobil Matic atau mobil manual, ya bisa saja terjadi kecelakaan seperti itu karena salah memposisikan transmisi, di mana kita harus maju, ternyata posisi transmisi yang kita pakai adalah gigi mundur ya. Kecelakaan itu bisa terjadi aja bila dari drivernya sendiri mungkin pada waktu itu kurang konsentrasi terhadap mobil yang dikemudikan. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip mengemudi yang baik dan benar, saya kira insya Allah kecelakaan itu tidak terjadi. Mengenai biaya mahal perawatan di mobil Matic, saya kira mobil Matic itu perawatannya sama saja dengan perawatan mobil-mobil yang lain. Hanya saja untuk mobil Matic memang pada waktu
ganti oli transmisi dan oli itu harus dikuras, memang jatuhnya lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari mobil manual. Tapi jarak tempuhnya pada saat kita ganti oli Matic ke ganti oli berikutnya itu adalah hampir 2 kali bahkan sampai 3 kali jarak tempuh dari mobil manual. Saya pikir kalau biayanya 2 kali atau 3 kalinya itu sudah hal yang wajar, dan kalau kita hitung itu hampir sama saja itu. Kemudian untuk harga jual yang jatuh untuk saat ini karena banyak mobil-mobil Matic yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga di mana mobil Matic itu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harga jualnya saya kira akan tetap stabil. Mungkin mobil-mobil Matic yang harganya jatuh itu adalah mobil-mobil Matic yang kelas premium ya, atau mobil-mobil yang saat ini membutuhkan teknologi yang sangat tinggi sehingga masyarakat umum akan khawatir bila membelinya, sehingga tidak banyak permintaan untuk mobil-mobil tersebut. Tapi untuk mobil-mobil yang umum dipakai oleh masyarakat seperti Avanza, Xenia, Honda Jazz, Mobilio dan lain sebagainya, itu Fortuner atau bahkan Pajero pun banyak yang sudah lebih banyak yang menggunakan transmisi Matic daripada yang manual. Nah, saudara-saudara, pilihan Anda mau menentukan pakai mobil Matic atau manual itu adalah sebenarnya tergantung dari kebutuhan dan selera. Bila kebutuhan Anda aktivitas sehari-hari itu banyak di dalam kota, mungkin bisa dipikirkan untuk memakai mobil Matic karena pengoperasian mobil Matic yang sangat mudah dan menghemat tenaga pada waktu jalanan macet. Maka pilihan mobil bertransmisi Matic ini sangat direkomendasikan. Tapi bila Anda punya hobi off-road dan lain sebagainya, ya tentunya pilihan mobil manual memang lebih menantang ya, begitu. Nah, video selanjutnya akan kami demokan bagaimana mengoperasikan mobil Matic untuk pertama kali. Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, begini cara pengoperasian mobil bertransmisi Matic ya. Jadi untuk mobil yang sedang parkir, tuas persneleng diletakkan di posisi P paling atas. Kebetulan ini adalah mobil transmisi Matic yang bentuknya beralur-alur ya. Jadi ada P paling atas, kemudian turun itu di R untuk gigi mundur dan netral. Untuk pengoperasian mobil maju nanti ada di D. Nah, sementara kalau ingin menyalakan mobil ini posisinya sudah betul ya, posisi di P, tuas handrem sudah ditarik sehingga tinggal kita menyalakan kontak dan nyalakan seperti biasa. Setelah menyala, diamkan beberapa saat supaya RPM-nya agak turun dulu, baru kita bisa memindahkan tuas persneleng sesuai dengan keinginan kita. Mau di langsung D berarti kita maju, atau R kalau kita harus mundur dulu. Nah, jangan lupa pada waktu memindahkan tuas persneleng ini injak pedal rem. Jadi kita misalkan pindah ke gigi
D. Maka setelah tuas persneling ini di posisi D, tinggal kita melepas rem tangan. Ya, rem tangan sudah dilepas, kemudian tinggal melepas rem pelan-pelan, maka mobil akan melaju dengan sendirinya. Bila kita ingin berhenti sejenak, maka arahkan tuas persneling di posisi N dan tarik rem tangan supaya aman, mobil tidak melaju dengan sendirinya. Mungkin pada waktu kita berhenti di lampu merah yang agak lama, sebaiknya posisi persneling di posisi netral dan tarik rem tangan. Karena kadang-kadang kita kalau tidak tarik rem tangan, tiba-tiba kita lupa tidak menginjak pedal rem, maka mobil bisa melaju dengan sendirinya dan itu sangat berbahaya. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan saya buatkan video tersendiri apa fungsi J3, gigi 2 dan L, dan apa itu fungsi dari shift lock ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like bila Anda menyukai video kami, dan jangan lupa bagikan bila video ini Anda anggap sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.